Di sini gue berada sekarang, tenggelam. Film ini cukup tidak terasa fresh buat gua. Terlalu banyak referensi yang diambil dan dimasukin. Jadi kayak gado-gado menurut gua. Entah kenapa gua ngeliat film ini kayak penggambaran beberapa film yang tayang di tahun lalu dan diadaptasi untuk menjadi film baru. Seperti cara pembagian setiap chapternya, melalui subpers dan narasi, kayak film jatuh cinta seperti di film-film. Terus momen ibu sakit dan kehilangan suami, itu terasa seperti film Bila Esok Ibu Tiada yang anak-anaknya jadi repot sendiri karena tidak ingin membuat ibunya terlalu banyak pikiran. Sedangkan anaknya yang cukup tidak akur. Nah, kalau ngomongin masalah perjuangan anaknya, gua tuh ngerasa film ini kayak mencuri Raden Saleh. Itu yang gua lihat. Terlepas dari itu, memang nggak ada salahnya untuk melakukan hal tersebut. Yang paling cukup ketara sebenarnya gaya bermusiknya. Ini gua nggak tahu referensinya tuh film apa, entah film garasi atau realita cinta and rock and roll. Tapi itu kan hanya menurut pendapat gua. Bila jauh dariku. Menurut gua, film ini tuh terlalu banyak untuk memasukkan sesuatu halnya dan membuat filmnya terasa jadi lebih kompleks. Tapi buat gua malah film ini jadi terlalu kedodoran dan membosankan. Kalau kita ngomongin masalah kesedihannya, boleh dibilang film ini tuh cukup bisa menggambarkan hal kesedihan tersebut. Tapi nanti akan gue bahas seperti apa momen kesedihan tersebut. Kalau kita ngomongin secara karakternya, buat gua, peran yang dimainkan oleh Iqbal ini cukup memiliki porsi yang mendalam sebenarnya. Tapi boleh dibilang ya gitu, gua nggak tahu kenapa gitu. Buat gua, Iqbal di film ini nggak jauh lebih baik daripada film dia yang lainnya. Entah kenapa gue masih ngeliat Iqbal ini seperti berperan kayak mengkombinasikan antara Hilan dan Tiko. Apa mungkin ini adalah karakter baru eksperimental yang dia lakukan? Karena kalau dilihat dari beberapa wawancara, dia cukup bingung dengan apa itu porsi anak pertama. Tapi Iqbal menurut gua punya cukup daya tarik yang menimbulkan efek rasa penasaran dari setiap orang. Dibilang biasa aja secara akting nggak juga, buktinya dia bisa meranin kesedihan di film ini. Cukuplah menurut gua. Walaupun masih belum bisa hilang karakter dari peran-peran sebelumnya. Papa mau karir kamu sukses, kamu kasih contoh yang baik sama orang-orang. Tapi kalau kamu bersikap kayak tadi harus papa tegur dong. Dari keseluruhan film, ada beberapa hal yang menurut gua jadi cukup menarik. Gua cukup suka dengan datangnya pemain baru di film ini seperti Dul Jailani, walaupun dia udah pernah main di beberapa film, tapi film ini cukup seneng nih gua ngeliat karakternya. Bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, tapi karakternya kayak mencerminkan dia aja nih sebagai musisi. Satu lagi, yang paling bikin menarik buat gua adalah datang dari si Priscilia. Lo happy nggak sama lagu-lagu yang band lo udah buat? Nah, boleh dibilang karakternya dia ini penyeimbang dalam berbagai macam kondisi. Buat gua, karakternya ini bisa banget jadi bumbu ataupun pemanis di kala karakter lain dalam kondisi yang biasa-biasa aja. Cukup bisa jadi penyeimbang. Kalau ngomongin masalah momen menyentuh, udah pasti film ini bisa memberikan hal tersebut. Karena judulnya aja Perayaan Mati Rasa. Momen yang menurut gua paling menyentuh adalah ketika flashback seorang kepala keluarga yang menyatakan ketakutannya dalam menghadapi rintangan pekerjaan. Itu adalah menurut gua hal yang paling rasional karena setiap pekerjaan itu memiliki resiko yang tinggi apapun pekerjaannya itu. Rasa bagaimana ketakutan untuk tidak bisa kembali melihat keluarga itu adalah rasa terberat yang harus diterima oleh seorang kepala keluarga dalam masa perjuangannya menghadapi cobaan. Salah satunya adalah di bidang pekerjaannya. Film ini cukup bisa menggambarkan momen itu dengan baik menurut gua melalui karakternya Dwi Sasono. Rasa frustasi, rasa ketakutan, rasa tidak mau kehilangan sesuatu itu cukup bisa tersampaikan melalui karakternya Dwi Sasono ini. Ada di satu momen flashback yang menurut gua itu cukup menyentuh. Walaupun pada dasarnya adegannya biasa aja, tapi menurut gua karakteristik Dwi Sasono dalam membangun suasananya itu cukup jauh lebih baik menurut gua. Dan menurut gua di part itu jadi hal yang paling menyenangkan ketika menonton film ini. Rasa sentuhannya itu ada banget soalnya. Kalau kita ngomongin masalah keluarga secara keseluruhan, untuk sebuah keluarga ya boleh dibilang karakternya mereka ini datang dari keluarga yang boleh dibilang bukan kalangan yang menengah, tapi boleh dibilang kalangan di atas menengah. Untuk sebuah keluarga yang boleh dibilang sangat mampu buat gua secara penggambarannya. Nah, tapi cukup disayangkan nih, penggambaran karakter seorang ibu di film ini malah tidak terlihat kemampuannya dalam segi finansial.
Ditambah lagi, masa iya sih rumah segede itu nggak bisa ngasih gambar adanya karakter pembantu di rumah itu? Kalaupun nggak mau ada penambahan pemain dalam rumah, kenapa sih nggak nyari rumah yang lebih minimalis? Pada dasarnya kan sebenarnya ini mau bikin suasana yang sedikit lebih nyaman. Walaupun pada dasarnya anak-anaknya ini lagi mencari jati diri di luar. Nah menurut gua, rumah yang dipakai sekarang ini terlalu lebar. Terlalu tidak mencerminkan suasana itu karena cukup sangat terlihat dibuat. Kesan natural rumahnya tuh buat gua enggak gitu kebangun. Dan satu lagi, rumah ini jadi terkesan kayak rumah angkatan laut dengan nuansa biru dan ornamen-ornamen yang ada di dalamnya. Walaupun memang pada dasarnya kan bapaknya adalah pelaut ya gitu. Kamu kasih contoh yang baik sama orang-orang. Selama ini papa nggak pernah ngajarin kamu untuk kayak gitu. Kalau kita ngomongin masalah eksekusinya, boleh dibilang keseluruhan film ini secara eksekusinya cukup baik. Walaupun ada beberapa yang cukup gua highlight. Kayaknya Umay memang lebih baik tidak membagi fokusnya. Pilih salah satu aja, main atau ngedirect. Kalaupun memang mau ikut main, carilah peran yang cukup sedikit biar bebannya nggak gitu kebagi banget. Film ini cukup kelihatan gitu, cukup kelihatan tidak fokusnya dari beberapa momen menurut gua. Karena ada beberapa momen yang krusial gitu. Seperti di ending-ending gitu. Menurut gua itu cukup disayangkan gitu. Ketika momen mereka bertiga tahu bahwa oh udah kehilangan sesuatu nih gitu. Dan mereka harus menceritakan satu dengan yang lainnya. Nah momen itu menurut gua jadi cukup tidak terlalu fokus. Walaupun secara narasinya cukup bagus. Gue jadi punya pertanyaan. Bila waktunya Emangnya setiap ketulusan harus dihadiahi dengan perayaan mati rasa? Nah, satu lagi nih menurut gue yang cukup mengganggu sebenarnya. Penggunaan lagu Kunto Aji. Lagunya bagus, lagu Kunto Aji tuh tanpa ada adegan di film itu juga cukup sedih gitu. Tapi film ini entah kenapa lebih terasa kayak dipaksain. Gue sih jadi mikirnya ya gitu. Mungkin ada perdebatan nih ketika mereka lagi proses editing. Jadi kayak kira-kira adegan ini bakal dipakein lagu apa ya? Lagu Kunto Aji aja kali ya gitu. Mungkin. Kalau menurut gua, film ini pengen bikin lagu yang ikonik kan sebenarnya. Kayak di film musik lainnya nih gitu. Kenapa sih sebenarnya enggak dibikin ataupun diciptakan lagu tersendiri untuk menciptakan momen tersebut? Atau memang ya udah gitu dibikin ambience musik aja, nggak usah pakai lagunya Kunto Aji. Terlalu dipaksain sebenarnya menurut gua. Jadi menurut gue cukup sayang aja. Kenapa mesti tiba-tiba masuk ada lagu Kunto Aji? Walaupun pada dasarnya lagu Kunto Aji itu cukup menyentuh ataupun juga cukup sedih lah sebenarnya secara lagunya Kunto Aji. Ada beberapa momen yang bagus tapi terasa terabaikan menurut gua. Satu lagi, film ini terasa lebih menginvestasikan produksinya untuk pemain. Banyak orang-orang yang menurut gua cukup nggak penting walaupun hanya sebatas jadi cameo aja. Menurut gua ketika investasi itu bisa dialokasin ke yang lain, mungkin produksinya akan jauh lebih baik. Tapi jujur, film ini punya gaya promosi yang baik. Terlepas dari itu, film ini cukup bisa menyelesaikan endingnya dengan baik. Dari durasi 2 jam, hanya 10 menit terakhir aja buat gua film ini memiliki intensitas yang tinggi untuk bisa fokus ke ceritanya. Tapi tetap aja ngebosenin sebenarnya. Ini hanyalah pendapat gue ketika menonton film ini. Semua itu adalah selera masing-masing. Jadi terserah kalian mau berpendapat seperti apa. Di sini gue berada sekarang, tenggelam dalam ekspektasi yang gue buat dalam kepala gue sendiri. Harus jadi anak pertama yang kuat. Dek kamu juga sibuk, tapi kok bisa tuh punya waktu buat keluarga?